Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih semangatnya. Hai JP1. Hai Kak Babi. Hai pelajar se-Indonesia. Hai. Luar biasa. Baik, Pak Babin hari ini hadir di sekolah dalam rangka perintah dari Bapak Kapolri, kemudian melalui Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan Bapak Kapolsek Metro Gambir untuk melakukan himbauan Ramadan 1447 Hijriah kepada adik-adik semua para pelajar se-Kecamatan Gambir, khususnya JP1 dan umumnya se-Indonesia. Nah, Pak Babin nih mau ngingetin nama adik-adik semua. Kak Babin ya, jangan Pak Babin. Kak Babin mau ngingetin untuk adik-adik semua untuk tetap fokus dalam beribadah, tetap fokus dan tidak mengganggu aktivitas ibadah orang lain. Kemudian jangan menimbulkan keributan, jangan tawuran, jangan perang sarung, kemudian main kembang api dengan tujuan untuk menyerang orang lain. Tetap hindari dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan acara Ramadan 1447 Hijriah. Apabila adik-adik semua membutuhkan kehadiran kepolisian dengan segera, maka silakan hubungi call center kepolisian di 110. Sekali lagi, operator call center kepolisian di 110. Oke, silakan. Ada yang mau tanya jawab? Monggo. Saya Pak, saya mau bertanya. Tadi kan Bapak ngebahas soal ini kebaikan di bulan puasa. Nah, saya dan teman-teman ada rencana nih, rencananya ingin membuat SOTR atau sahur on the road. Nah, kira-kira bagaimana tuh Pak, boleh atau tidak? Baik, Kepolisian Negara Republik Indonesia menghimbau adik-adik semua untuk tidak melaksanakan sahur on the road. Kenapa? Karena sahur on the road itu pasti mulai di atas jam 12 malam, jam 1 mungkin atau jam 2 dini hari. Nah, pada jam-jam tersebut merupakan jam-jam rawan untuk kamtipmas, adanya geng motor, adanya begal, kemudian adanya kejahatan-kejahatan jalanan lainnya. Nah, mungkin tujuan adik-adik bagus untuk pelaksanaan sahur on the road, membagikan sedekah kepada orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah puasa. Namun, walaupun kita punya niat baik, orang jahat di luar masih ada. Gitu kira-kira. Lalu Pak, apa aja sih himbauan dari kepolisian itu atau dari kakak sendiri tentang adanya bukber atau berbagi takjil? Kadang kan kalau bukber atau berbagi takjil itu pada kayak berkelompokan terus nyala-nyalain petasan gitu. Oke, bagus banget tuh pertanyaannya. Himbauan atau saran dari Kak Babin untuk teman-teman adik-adik semua yang mau melaksanakan buka puasa bersama dan pembagian takjil. Pertama, itu wajib izin sama orang tua, sama ayah, sama bundanya, silakan izin. Kemudian apabila dilaksanakan pembagian takjil di jalan, maka lengkapi kendaraannya, lengkapi kelengkapan kendaraan maupun keamanan keselamatan berkendara, helm, surat izin mengemudi, tolong disiapkan. Kemudian pada saat pelaksanaan mohon tertib berlalu lintas, tidak melanggar peraturan lalu lintas. Kemudian tidak kebut-kebutan atau enggak berjalan zigzag sehingga mengganggu lalu lintas lainnya. Nah, saran masukan kalau bisa tetap dilakukan di satu titik. Contoh, kita datang ke Yayasan Yatim Piatu. Jadi kita berangkat sama-sama misalnya dari lingkungan masing-masing ke yayasan tersebut, kita bagikan sehingga tidak adanya aktivitas di jalan raya. Kira-kira begitu. Pak, kalau misalnya adanya keributan saat menjalankan kegiatan puasa seperti sahur on the road ataupun buka puasa bersama, itu bagaimana Pak sanksinya? Wah, ini sanksi kan sudah diatur dalam undang-undang di negara kita, dalam peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan lalu lintas maka akan dijerat undang-undang lalu lintas. Kemudian apabila masuk ke dalam ranah pidana, tentunya negara mengatur bahwa pidana itu telah sudah diatur dan diajukan ke ranah pidana. Nah, teman-teman semua, adik-adik semua kan punya cita-cita yang tinggi tuh.
Kamu mau jadi apa? Jadi penyanyi. Penyanyi. Kamu? Jadi musisi. Musisi, tuh kompak berdua. Ya makanya kalau kira-kira terjadi sesuatu sama kamu, sulit nggak kira-kira kamu berkembang? Nah, gitu kira-kira. Kemudian ada lagi tuh, setiap pelajar yang kedapatan tawuran atau melakukan keributan, pakai senjata tajam kah atau bagaimana, itu nanti KJP-nya dicabut sama dinas pendidikan. Kasihan kan orang tuanya? Iya, harusnya dapat KJP, tiba-tiba KJP-nya dicabut. Gitu. Kalau gitu kita ngapain Pak? Masa di rumah doang tidur? Mentang-mentang tidur bagian dari ibadah, maunya tidur terus. Kita lakukan aktivitas lain yang kira-kira lebih bermanfaat untuk kamu. Contoh, kamu hobinya apa? Main game sih Pak. Main game, Mobile Legend. Iya. Nah, silakan, nggak apa-apa di rumah, tapi nggak usah di kafe atau di mana. Silakan di rumah. Barangkali kamu jadi gamer tingkat internasional. Terus kamu Hafiz, Rehan. Tuh nyanyi sama main alat musik. Silahkan belajar perdalamin lagi alat musiknya, berlatih lagi lebih rajin. Kemudian Tiara, Olahraga, Pak. olahraga. Nah, olahraga kan bisa tuh menjelang buka puasa. Biasanya olahraganya apa? Badminton. Silakan olahraga menjelang buka puasa daripada ngabuburit keluar. Kalau enggak setelah pelaksanaan ibadah taraweh. Kalau si Safira, Membaca buku, Pak. luar biasa, JP1 hobinya membaca buku. Itu buku adalah bagian apa? Jendela dunia. Luar biasa. Nah, tadi udah beberapa poin kita sampaikan, Kak Babin sampaikan. Nah, coba kesimpulannya apa dalam pertemuan kita kali ini? Saya dulu deh Pak. Oke, Jadi Rehan. kesimpulannya yang saya ambil dari ini adalah sebaiknya kita saat bulan puasa atau bulan Ramadan itu sebaiknya di rumah agar di atas jam 12 di atas jam 12 malam sebaiknya di rumah agar menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Baik. Pelaksanaan sahur on the road gimana? Kalau menurut tidak dibolehkan sih. Disarankan tidak ya. Oke, lanjut. Tiara, gimana kesimpulannya? Kesimpulan yang saya dapat sih sebenarnya boleh Pak bukber atau berbagi takjil asal yang pertama kita izin orang tua, terus juga yang paling penting itu mematuhi lalu lintas gitu. Peraturan perundangan yang ada. Dan menjalankan di satu titik aja kalau untuk berbagi takjil supaya tidak mengganggu pengendara lain. Baik, ya, tidak beraktivitas di jalan umum ya. Kalau lagi satu lokasi kan kita nggak kemana-mana, cukup di lokasi keren. Kesimpulannya. Lanjut, Safira. Jadi kesimpulan yang saya dapat yaitu bagi siapapun yang membuat keributan dari kegiatan puasa ya, seperti sahur on the road ataupun buka puasa bersama, itu akan dikenakan tindak pidana ataupun juga dapat pencabutan KJP dari dinas pendidikan. Wah, luar biasa. Segala bentuk peristiwa pidana tetap akan dimajukan ke ranah pidana. Kemudian ya, fokus ke kegiatan yang positif. Lanjut, apalagi poin terakhir? Kegiatan Pak. Kegiatan apa tuh kegiatan? Kesimpulan yang saya dapat yang tadi Babim Kakak ceritakan. Sebaiknya cari aktivitas yang lebih bermanfaat lagi, seperti membaca buku, beribadah, mengisi hobi-hobi kita. Ya, yang suka olahraga, yang suka baca buku, yang suka nyanyi, jangan di kamar mandi doang kayak Rehan. Ya tetap lakukan aktivitas yang bermanfaat untuk kita semua atau enggak lingkungan sekitarnya. Oke, dan fokus ibadah. Terus bagi teman-teman yang beragama non muslim, kira-kira pesannya apa? Tetap fokus untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Luar biasa adik-adik. Luar biasa adik-adik dari JP1 ini yang cantik dan ganteng-ganteng. Ya, mudah-mudahan jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini kita sudah berjumpa. Mudah-mudahan kakak lain kali bisa ketemu sama adik-adik lagi untuk memberikan nasihat-nasihat antara kakak dan adik-adik semua untuk kemajuan kita bersama. Cukup sekian dari Kak Babin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Saya selaku Babin Kaptipmas Kelurahan Petujuh Selatan berikut segenap keluarga besar SMK Jakarta Pusat 1 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Salam presisi.